Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Rizky Lubis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya pada pertemuan ke-8 dalam sesi 1 dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung mengenai tindak pidana narkotika dan dasar-dasar hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung mengenai tindak pidana narkotika. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa dari dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung. Kasasi secara definisi itu merupakan suatu upaya hukum pada putusan-putusan pengadilan pada tingkat akhir setelah tingkat banding dan tingkat terakhir dari semua lingkungan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung hanya memeriksa tentang yang pertama itu adalah tentang tidak berwenang atau melampaui batas dari kewenangan. Yang kedua adalah salah menerapkan hukum atau melampaui batas kewenangan. Dan yang ketiga adalah lalai memenuhi syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, hal yang tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pemeriksaan kasasi itu wajib untuk membuat suatu memori, yaitu memori kasasi, dan menyerahkan memori kasasi itu juga ada jangka waktunya, yaitu 14 hari setelah pengajuan permohonan kasasi. Sedangkan jangka waktu permohonan kasasi itu sendiri itu adalah 14 hari setelah dibacakannya putusan dari banding di pengadilan tinggi. Nah, untuk alasan-alasan kasasi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, yang kedua adalah salah menerapkan atau melanggar aturan hukum yang berlaku, yang ketiga adalah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, jika mengacu pada pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu alasannya yang pertama adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Nah, lalu bagaimana dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung untuk tindak pidana narkotika ini? Itu yang pertama adalah secara definisi, peninjauan kembali itu adalah suatu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa ditemukannya novum. Apa itu novum? Novum itu adalah terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan baru yang timbul setelah putusan dari pengadilan atau dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang menyangkut kepada terdakwa atas putusan yang dijatuhkan kepadanya, baik dari putusan pada tingkat pertama maupun putusan pada tingkat akhir, yaitu putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, PK dapat diajukan kapan saja. Jadi PK itu dapat diajukan tidak terbatas waktunya. Yang penting sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan PK juga dapat diberikan kepada terdakwa walaupun terdakwa itu telah meninggal dunia. Apa kegunaan peninjauan kembali atau PK? PK memiliki kegunaan, yaitu salah satunya untuk mengembalikan martabat dari terdakwa, karena untuk membuktikan bahwasanya terdakwa itu tidak bersalah dalam putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.